Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jemaah kuliah subuh Masjid Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, bahwa pada bulan yang lalu kita sudah sedikit memulai tentang berdoa. Itu yang terakhir pada bulan yang lalu. Ini masih kelanjutannya. Berdoa itu ada adabnya, yaitu adab atau tata tertibnya. Jadi berdoa juga tidak sembarangan, ada tata caranya. Berdoa itu mempunyai tata tertib yang harus diperhatikan sebagai berikut. Satu, mencari yang halal. Jadi artinya berdoa, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa mencuri. Kita udah, nah itu tidak yang halal semuanya. Jadi mesti berdoa yang memang halal ya. Apakah itu masalah makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Hadis riwayat Hafiz bin Mardawi dan dari Ibnu Abbas berkata, saya membaca ayat ini di hadapan Nabi. Jadi katanya dia baca ayat di hadapan Nabi. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani mustajabat da'wati. Faqala ya Sa'du atib mat'amaka yakun mustajabid da'wati walladzi nafsi biyadihi walladzi nafsi Muhammadin biyadihi innar rajula la yakdzibul luqnata la yakdzibul hunnatal harama fi jawfihi ma yataqabbal minhu arba'ina yawman wa ayyuma an abdi nabata lahmuhu minas sahti warriba fannaru aulabi. Artinya, hai manusia, ini firman Allah ini, makanlah barang-barang yang halal lagi baik. Nah, jadi tak cukup halal saja. Artinya kambing halal, tapi bagi orang yang darah tinggi tak baik. Gula halal, bagi yang kena diabetes tak baik. Nah, jadi harus dua-duanya, halal dan baik. Makanya Allah menyebut dengan halalan thayyiban, yang terdapat di muka bumi. Apa saja yang ada di muka bumi ini, Allah tidak menyebutkan apa namanya. Apa saja yang halal, yang baik. Setelah itu tiba-tiba berdiri Sa'd bin Abi Waqqas. Apa katanya? Ya Rasulullah, tolong adakan, saat tulis ini ya, kepada, tolong bukan adakan ini, doakan ya, doakan, salah ketik ini, kepada Allah agar saya dijadikan orang yang selalu dikabulkan doanya. Jadi dia minta kepada Rasul supaya didoakan agar dia selalu menjadi orang yang baik.
Sebab kan doa Rasul itu dijamin, doa kita belum tentu. Tapi kalau Rasul jelas doanya baik. Apa ujar Nabi? Hai Sa'ad, jagalah soal makananmu. Nah, jadi kalau engkau selalu menjadi ingin orang yang baik, pertama jaga soal makanan. Jadi jangan asal makan, walaupun enak jangan asal makan. Jaga makanan. Tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Oh, ternyata rupanya menjaga makanan termasuk salah satu makbul doa. Kalau suka makan yang haram, nggak bakal makbul doanya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya. Nah, ini memang Muhammad suka kalau berdoa dia begitu. Wallazi nafsi biyadihi, atau di sini kalimatnya wallazi nafsi Muhammadin biyadihi. Ini doa sumpah yang sangat bagus ini. Tapi untuk Nabi ya. Kalau untuk kita cuman sumpah cuma 3. Wallahi billahi tallahi. Jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram, cuma sesuap, tapi haram dia, ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari berdoa terus dia selama 40 hari. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita memakan makanan yang haram, walaupun sedikit, sesuap saja. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram atau riba, jadi dia makan, maka akan tumbuh daging. Apakah itu dari hasil yang haram atau riba? Nah, riba ini panjang ceritanya nih ya, nanti kita bisa kita jelaskan, waktunya agak panjang. Sebab ini banyak juga perdebatan ini tentang riba ini. Dan di Indonesia ini dulu belum ada namanya bank syariah, belum ada dulu. Sekarang sudah ada, tapi masih ada juga bank konvensional. Masih terjadi perdebatan ini antara para ulama tentang bank konvensional, apakah riba atau tidak itu. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Masih ada perdebatan, perbedaan pendapat. Maka neraka lebih layak untuk melayaninya. Cuma sesuatu aja, tak banyak-banyak, bisa menyebabkan dia masuk neraka dan amalnya, doanya tidak terima selama 40 hari. Dan dalam musnad dari Imam Ahmad serta sahih dari Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tak hendak menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah menitahkan kaum mukmin melakukan apa-apa yang telah dititahkannya kepada para mursalin, para rasul itu ya. Firman-Nya yang artinya, hai para rasul, makanlah olehmu mana-mana makanan yang baik dan beramal solehlah. Sungguh terhadap apa yang kamu lakukan, aku maha mengetahui. Surah Al-Mu'min ayat 51. Ini firman Allah yang selalu kita baca dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang banyak orang membaca tapi tidak tahu artinya, gitu ya. Jadi makanya kita berusaha minimal ada punya tafsir yang berbahasa Indonesia, jadi setidak-tidaknya tahu kita artinya. Dan firman-Nya lagi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah mana-mana rezeki yang baik yang telah kami berikan padamu. Al-Baqarah 172. Jadi oleh karena itu Allah mengingatkan kita. Jadi kemungkinan, saya cuma kemungkinan aja ya, banyak terjadi musibah di Indonesia ini karena banyak yang melakukan yang haram. Saya dapat informasi tadi malam, baru tadi malam tuh. Sebelumnya kan gempa di Cianjur. Tadi malam saya dapat informasi gempa di Garut. Kemarin saya pulang dari ngajak ibu-ibu sini ketemu sama istri teman. Saya tanya, gimana Garut kena gempa enggak? Enggak, Pak Ustadz.
Tiba-tiba tadi malam informasinya kena gempa. Jadi baru kena itu Garut. Nah, itu dan banyak lagi sebelumnya. Yang dulu barangkali kita tidak jarang mendengar ada gempa, tapi sekarang ini banyak. Ini semua adalah mungkin ya akibat perbuatan manusia. Itulah yang pertama, adab dan tata tertibnya. Jadi mencari yang halal, jangan sampai kita makan makanan yang halal, maka doa kita tak akan dikabulkan. Walaupun Allah sudah menjamin, kan jaminan Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kukabulkan. Tapi kalau suka makan haram, tak akan dikabulkan. Itu syarat pertama. Yang kedua, menghadap kiblat jika dapat. Nah, ini nggak wajib, tapi kalau dapat, ketika berdoa itu menghadap kiblat. Kalau sedang sholat jelas, tapi kalau misalnya tidak sedang sholat, usahakan menghadap kiblat. Kalaupun tidak, tak apa. Ini kan hanya sunnah aja nih. Nabi SAW pergi keluar buat sholat istisqa, minta hujan. Kalau sekarang nggak sering minta hujan terus nih. Tapi satu saat nanti kalau musim panas itu bisa terjadi itu. Musim hujan sudah lewat. Tapi sangat panas, seorang minta. Ada ibu bapak-bapak yang pernah ikut sholat istisqa. Saya ingat saya dulu pernah waktu musim kapan dulu, lama musim kemarau, sempat saya ikut sholat istisqa. Nah sekarang ini udah jarang ya, karena lebih sering hujan. Apalagi orang Bogor nggak pernah sholat istisqa, karena Bogor kota hujan, hujan terus ya. Jadi waktu Rasul itu mau sholat istisqa, maka beliau berdoa dan memohonkan turunnya hujan sambil menghadap kiblat. Ini yang kita ambil adalah menghadap kiblatnya, karena Rasul itu berdoa menghadap kiblat. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana utama. Jadi ada saat yang tepat, oh ini di sini doa makbul nih, di sini doa makbul nih. Kan ada yang dikatakan jam sekian, waktu sekian doa makbul, tempatnya di sini makbul. Ada yang ditentukan oleh Rasulullah hadis itu ya. Seperti pada hari Arafah. Nah, ini kan ada hadisnya ya. Doa pada hari Arafah itu makbul. Jadi jangan sia-siakan pada hari Arafah. Itu harinya ya. Jadi pada hari Arafah, baik di Arafah sendiri maupun di luar, apalagi di Arafahnya, apalagi sedang wukuf, wah ini dijamin ini sudah waktunya waktu wukuf, tempatnya di padang Arafah, doanya pada hari Arafah. Nah ini termasuk salah satu adab atau tertib doa dikabulkan. Yang kedua, bulan Ramadan. Nah, itu makanya di mana-mana kita lihat Ramadan itu orang berebut. Mungkin orang yang selama ini pun tak pernah berbuat baik, pada Ramadan itu selalu berbaik. Karena ini saat waktu yang makbul doanya. Kemudian hari Jumat. Kata Nabi, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Sayyidul Syuhur Saum Ramadan. Jadi ada tempat waktu-waktunya. Sepertiga terakhir dari malam hari. Sepertiga terakhir. Kira jam berapa itu? Sekitar jam 3, jam 4 sebelum subuh. Itu termasuk waktu yang makbul doa itu. Waktu sahur. Nah, kalau misalnya kita puasa atau bulan puasa, waktu sahur termasuk yang saat-saat yang tepat untuk berdoa. Ketika sedang sujud, terutama kata Nabi sujud terakhir. Makanya banyak orang kalau sujud terakhir itu agak lama. Karena disitulah saat-saat waktu yang makbul doa. Ketika turun hujan, banyak turun hujan ini juga bisa menyebabkan kita doa kita makbul ya. Antara azan dan qomat. Jadi waktu selesai azan sebelum qomat isi dengan doa. Jadi kalau ada orang habis azan
tak pakai nunggu lagi langsung komat. Nah, ini kurang bagus ini. Ambil kesempatan sedikit lah, nah, walaupun tak lama antara azan dan komat itu. Saat mulai pertempuran, ini zaman Nabi ya. Kalau sekarang ini barangkali hampir tidak pernah. Mungkin kita pun tak pernah mengalami ya, kecuali orang-orang dulu zaman Belanda. Kalau kita setelah merdeka hampir tidak pernah ada pertempuran. Ketika dalam ketakutan atau sedang beribah hati, nah, entah takut karena apa, tapi sedang hatinya sedang ya, tidak enak itu doa makbul tuh. Nah, itulah beberapa waktu yang tepat untuk berdoa. Diterima dari Abu Umamah. Qila ya Rasulullah, ayat doai asma. Qala jawfal lailil akhir wa duburas salati wa duburas salawatil maktubat, rahu Tirmizi bi sanadin sahihin. Artinya seorang bertanya, ya Rasulullah, doa manakah yang lebih didengar Allah? Nah, Allah mendengar pasti, tapi lebih didengar. Ini kan beda ya. Kita mendengar orang, tapi mungkin mendengar gitu aja nggak acuh gitu, tak acuh dengar. Tapi ini lebih didengarkan. Allah juga begitu. Apa ujar Nabi? Doa di tengah-tengah akhir malam. Itu sangat berat. Kita sudah merasakan itu. Apalagi kalau tidurnya agak kemalaman, mau bangun di akhir malam itu berat gitu. Tapi itu dia saat doa yang sangat makbul. Dan selesai salat fardu. Selesai salat fardu itu termasuk waktu yang makbul doa. Hadis riwayat Tirmizi dengan syarat yang sah. Jadi kalau ada orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri. Apa kata Nabi? Manis sholat bila wirdin kal qirdi. Orang yang sholat, habis sholat nggak pakai zikir-zikir lagi, seperti langsung aja berangkat itu kal qirdi, seperti monyet kata Nabi. Monyet kan lompat-lompat kan, assalamualaikum langsung berdiri. Wah. Jadi berdoalah karena itu waktu. Kata Nabi waktu yang sangat baik itu ketika selesai sholat fardu. Jadi kalau orang nggak mau berdoa selesai sholat fardu, minimal kalau waktu kita sempit istighfarlah 3 kali minimal. Nah, kalau barangkali namanya orang ada keperluan kebutuhan nggak bisa lama-lama, minimal habis sholat istighfar 3 kali minimal. Istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah SWT. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jarak yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika ia sedang sujud. Ketika sedang sujud, terutama sujud terakhir ya. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Karena besar kemungkinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih ya, dari Abu Hurairah. Jadi jangan terburu-buru, walaupun kita barangkali ada keperluan kebutuhan, ya ambil kesempatan lah. Terutama ya, kalau tiap sujud mungkin berat, tapi paling tidaknya sujud terakhir itu ya, ambil kesempatan untuk berdoa, karena itu waktu yang paling dekat dengan Allah. Yang keempat, mengangkat kedua tangan setentang dengan kedua bahu. Ada nggak orang berdoa tangannya di bawahnya? Malas dia angkat tangannya. Berdoa tapi tangannya nggak diangkatnya. Padahal ini termasuk adab dan syarat untuk doa dikabulkan. Angkatlah tangan. Kadang-kadang malas angkat tangan. Padahal itu termasuk syaratnya. Setentang dengan bahu, minimal segini. Mau lebih tinggi lagi boleh. Tapi minimal setentang dengan bahu. Angkat tangannya ketika berdoa itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Abbas berkata, jika kamu meminta, hendaklah mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu, atau kira-kira setentang dengannya. Dan jika istighfar, ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdoa dengan melepas semua jari jemarinya. Nah, rupanya
cara baca istighfar juga disebutkan caranya ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kita dari kepada Allah, Allah Maha Esa gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Ini kan hanya anjuran saja nih. Nah kemudian ketika berdoa baru dilepas dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barulah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dilepas dia. Nah ketika berdoa itu. Begitu syarat yang keempat. Hadis riwayat Malik bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan bahagian dalam telapak tanganmu. Minta dengan telapak tangan itu. Jangan minta tapi nggak angkat tangan. Selamat kepada manusia aja minta angkat tangan, masa kepada Allah enggak? Ya banyak tuh yang saya jumpa itu orang berdoa tak mau angkat tangan. Entah apa sebabnya nggak ngerti kita. Kok malas angkat tangannya? Jangan dengan punggungmu. Berdoa kok dengan punggung, ini kan udah gak benar ya. Sedang dari Salman, sabda Nabi, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi adalah maha hidup lagi maha pemurah. Ia merasa malu terhadap hambanya jika ia menadah tangan kepadanya, akan menolak dengan tangan hampa. Jadi dikatakan di sini kalau orang benar-benar berdoa itu malu Allah menolaknya. Bukan berarti Allah, kalau gitu Allah malu, bukan maksudnya. Ini kan kiasan saja ini ya. Begitu dia harap minta, insya Allah ya, malu Allah menolaknya. Akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal memenuhi syarat yang sebelumnya tadi. Yang kelima, memulainya dengan memuji Allah. Jadi kalau berdoa, mulailah dengan puji Allah, jangan langsung aja. Ya Allah, tolong saya rezeki. Itu kan namanya nggak pakai puji dulu Allah. Paling tidaknya ya basmalah, hamdalah dan terusnya, kemudian membaca puji-pujian kepada Allah. Itu mulai dengan itu. Kemudian memuliakan dan menjunjung serta memuliakan mengucap salawat. Tambah dengan salawat. Selain puji Allah, baca salawat, barulah isi dengan doa. Jangan langsung aja. Kan sama aja kalau kita menghadap orang. Misalnya gini. Dia perlu surat dari RT. Pergilah dia ke rumah RT. Sampai rumah RT, Pak saya perlu ini. Diusir RT itu. Ngobrol dulu, santai dulu, puji-puji RT-nya. Nah, insya Allah kalau apa kita minta dikasih. Kalau langsung aja diusir, mau apa lo? Diusir langsung. Jadi apalagi kepada Allah. Ya. Jadi kita puji-puji dulu Allah. Bukan Allah itu pengen dipuji, tapi itulah tanda kita ingin benar mendapat apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Fadilah bin Ubaid riwayat Abu Dawud dan Nasai juga oleh Tirmizi yang menyatakan sahnya bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki berdoa selesai sholatnya tanpa membesarkan Allah dan mengucapkan salawat Nabi. Jadi dia berdoa didengar tanpa memuji-muji Allah, tanpa perlu lagi berselawat. Jadi ada yang lihat seperti itu. Orang itu terlalu tergesa-gesa. Kemudian dipanggilnya orang itu, lalu katanya kepadanya dan juga kepada orang lain, jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah dimulainya dengan membesarkan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Mulia itu serta menjunjungnya, lalu mengucapkan salawat atas Nabi, serta setelah itu barulah berdoa meminta apa yang diinginkan. Jadi jangan langsung aja. Kalau kita berpidato juga, pokoknya siapapun dia, pangkat apapun dia, pasti paling tidaknya yang terhormat ini, yang terhormat, kan nggak langsung aja kan? Nah itu, jadi seperti memuji-muji. Jadi kepada Allah apalagi, pasti itu. Yang keenam, tidak menganggap lambat akan dikabulkan Tuhan. Wah saya sudah lama nih berdoa, tapi tak makbul juga masalah berdoa. Artinya dianggapnya Tuhan yang mengasihi.
saya udah capek katanya. Padahal jangan dianggap itu lambat. Mungkin Allah melihat kan begini ya. Ada orang yang begitu minta langsung kasih. Ada yang ditunda sehari, 2 hari, ada yang sebulan, ada yang lama. Bahkan ada yang tidak dia yang dapat, tapi anaknya. Jadi tetap makbul karena Allah berjanji kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti kukabulkan. Tapi ada yang ditunda, ada yang tidak. Atau waktu dia pengen itu, wah rajinnya bukan main sholatnya, tahajudnya tiap malam, karena ada yang dimintanya. Tapi begitu dikasih nggak tahajud lagi. Jadi hanya karena aja kan. Ya, makanya Allah mungkin menunda ini orang kalau dikasih langsung terus nggak beramal lagi. Karena dia menganggap sudah dapat kok, gitu. Ngapain lagi berdoa? Kalau tidak begitu ya. Itulah makanya kadang-kadang Allah menunda. Bukan Allah tidak mengabulkan tapi menunda. Jadi jangan itu dianggap lambat. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik bahwa Nabi bersabda, "Yustajaba li ahadikum malam yuakil yaqul dakwatu falam yustajab li." Artinya tentu doa seorang akan dikabulkan Allah selama orang itu tidak gegabah mengatakan saya telah berdoa, tetapi doa itu tidak juga dikabulkan Allah. Saya sudah berdoa banyak, lama, tapi tak dikabulkan Allah. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi jangan doa itu tidak akan dikabulkan Allah. Bahwa mungkin belum, sekarang belum, besok doa terus. Jadi insya Allah kalau kita minta terus. Contoh aja ini contoh. Ada anak minta uang kepada ibunya, nggak dikasih. Tapi anak itu minta terus, minta tak berhenti. Lama-lama bosan ibunya, nih katanya, minta mulu katanya. Itulah artinya minta terus. Jangan minta kepada Allah itu ditunda-tunda atau istilahnya udah capek minta nggak dikasih Allah. Nah, jangan. Mungkin belum. Ya. Allah pasti, itu janji Allah itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa pasti kabulkan. Cuman pastinya nggak boleh kita tentukan. Itu urusan Allah. Kapan mau dikasihnya? Yang ketujuh, berdoa dengan keinginan yang pasti agar dikabulkan. Jangan asal-asalan doanya. Belum tentu dapat, doa aja, asal aja. Jadi harus dengan harapan yang pasti. Seperti misalnya hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zamal mas'alata fa innahu la mukriha lahu." Kata Nabi, janganlah salah seorang di antaramu mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menginginkannya." Ya Allah, ampuni aku jika Kau ingin. Ya, kok sama Allah jika ingin. Itu berarti dia enggak apa itu? Enggak serius kalau bahasa kita ya, enggak serius. Minta tapi jika diinginkan. Kalau minta ya minta aja. Pak, mintalah kalau Bapak mau ngasih, enggak akan dikasih orang gitu. Jadi mesti ada keinginan yang serius. Ya Allah, beri rahmatlah aku jika Engkau mengingininya. Ini doa yang nggak benar nih ya. Dengan tujuan untuk memperkuat permohonannya. Tujuannya supaya diperkuat. Padahal tidak begitu ya. Itu karena Allah SWT tak seorang pun yang dapat memaksanya. Jadi Allah tidak bisa dipaksa. Sebab Allah itu tidak terpaksa. Ya. Yang terpaksa itu mungkin manusia. Kalau Allah tidak terpaksa. Jadi minta jangan pakai jika. Ya Allah, berikan aku ini jika Engkau mau. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau mengampuninya. Nah, itu nggak benar doa seperti itu. Jadi kata Nabi jangan pakai jika. Jadi harus berdoa betul-betul dengan keinginan yang pasti agar betul-betul dikabulkan. Kemudian yang ke-8, menghindari yang tak baik terhadap diri, keluarga dan harta benda sendiri.
Jadi jangan sampai kita terperosok, hindari agar diri kita jangan sampai terkena sesuatu ataupun keluarga ataupun harta kita. Hadis dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, "La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala khadamikum, wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha ata'un fayustajabakum." Fayustajabalakum. Artinya, janganlah kamu berdoa buruk terhadap dirimu. Apa maksud itu? Ya Allah, gimana aku ini gini. Itu jangan menganggap buruk terhadap diri. Jadi itu dilarang oleh ajaran Islamnya. Begitupun terhadap anak-anakmu tentang pelayanan dari harta benda-bendamu. Anak-anaknya, anak ini begini. Itu jangan. Minta kepada Allah supaya kita diberikan yang baik. Jangan minta yang buruk atau jangan kalau begini itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam itu ya. Jadi baik terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap harta dan pelayan-pelayan. Kalau bahasa sekarang itu pelayan ini ART ya, asisten rumah tangga. Oh hebat juga ya Pak. Sekarang yang dulu babu namanya, sekarang jadi asisten. Kan gitu ya. Kalau dulu kan orang dulu bilang babu, kasar itu bahasanya kan. Sekarang udah keren bahasanya, asisten rumah tangga. Jadi ART. Jadi itu pun kita doa, jangan dihina mentang-mentang dia membantu kita hina. Dia kan manusia juga. Jangan-jangan amalnya lebih banyak, jangan-jangan doanya lebih dikabulkan. Jangan melihat dari segi materinya, hartanya, suruhannya. Dan pelayan itu juga manusia, dia juga berdoa, dia juga mungkin amalnya banyak. Mungkin kita yang sedikit amal kita, dia banyak. Karena banyak kesempatan dia berdoa. Jadi jangan diremehkan berdoa kepadanya itu. Jangan sampai nanti doamu itu bertepatan dengan suatu saat diterima Allah, bisa memenuhi permohonan. Pas minta yang buruk dikasih Allah. Nah itu kan bahaya itu kan. Jadi kebetulan kita doanya itu yang buruk, tiba-tiba saat itu Allah terima. Nah, dapat kita keburukan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Hingga doa burukmu itu akan benar-benar terkabul. Jadi hati-hati, jangan berdoa yang buruk, yang jelek, yang tidak bagus, tapi doalah yang bagus. Jadi oleh karena itu saat-saat doa dikabulkan itu kita tidak tahu kapan saatnya. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bermohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saat yang baik itu dapat kita temukan. Yang kesembilan, agar mulai dari diri pribadi bila berdoa buat orang lain. Jadi kalau kita berdoa diri sendiri dulu. Jangan lakum dulu. Kan coba bapak-bapak dengar kalau lagi khutbah. Barakallahu li. Kan itu li duluan kan? Bukan lakum duluan. Kan barakallahu li walakum, baru walakum. Belum pernah saya dengar ada orang khutbah mengatakan barakallahu li walakum wali. Enggak ada. Pasti li dulu. Ya. Ini kadang-kadang suka kita kurang perhatian nih. Coba perhatikan semua khutbah dimanapun, pasti diri sendiri dulu. Berkailah saya, baru lakum, baru kamu. Jadi diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Dari Ubad bin Ka'ab berkata, karena Rasulullah SAW idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a binafsihi. Rawahul Tirmizi bi isnadin shahihin. Artinya bila Rasulullah saat teringat akan seseorang lalu mendoakannya, maka lebih dulu dimulainya dengan dirinya sendiri. Hadis yang Tirmizi dengan sanad yang sah. Jadi walaupun dia ingin mendoakan orang, tapi mulai diri sendiri dulu. Kalau kita dengar juga
kadang-kadang banyak astagfirullah li. Kan li dulu kan, baru wali daya. Kalau orang tua, kenapa orang tua dulu? Tapi tetap duluan diri sendiri. Astagfirullahaladzim li wali daya walakum. Jadi diri sendiri dulu. Itu yang dianjurkan. Ya Nabi sendiri pun bila ingat kepada orang ingin didoakannya, dia terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Kalau dia Nabi kan sudah jelas pasti. Tapi tetap dia mendahulukan dirinya sendiri baru kepada orang lain. Firman Allah, Rabbana ighfir lana wa li walidaina wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Al-Hasyr ayat 10. Ini firman Allah ini. Artinya, ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami. Jadi karena bersama-sama kami dulu, bukan kamu dulu. Kami dulu. Artinya termasuk dirinya. Tapi dia bukan sendiri. Kalau sendiri maka Rabbana firli, ini Rabbana firlana, karena bersama-sama. Ini kadang-kadang banyak juga orang kurang tahu, apakah kurang tahu arti ya bagaimana. Dia berdoa, diaminkan orang, tapi Rabbil firli. Jadi dia sendiri dong yang diaminkan. Orang kan apa? Ya, pernah agar gitu ya. Dia berdoa sementara yang di jamaahnya mengaminkan Rabbil firli wali wadaya. Enak amat loh Rasul yang dia diampuni. Jadi kalau kita berjamaah, maka si imamnya harus jangan li tapi lana. Gitu ya. Saya masih banyak menemukan seperti itu. Kecuali dia ayat Quran yang memang tak bisa dirubah. Memang bunyinya ayat Quran, Quran yang dibacanya, doanya dari Quran. Tapi begitu pun kalau kita berdoa, biarpun itu dari Quran, tidak salahnya. Namanya berdoa, bukan baca Quran. Beda. Kalau baca Quran tak boleh dirubah. Tapi kalau berdoa, boleh kita rubah. Nah, jadi karena itu, janganlah kata Nabi kita berdoa untuk orang dulu dahulu, tapi diri sendiri baru ke orang. Bagaimana doa ini ya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan bagi saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jadi kalau ada orang mengatakan orang yang sudah meninggal tak perlu didoakan, sudah selesai gitu. Padahal Allah mengajarkan doakanlah. Yang dia lebih dahulu beriman, lebih dahulu meninggal, tapi dia beriman. Doakan juga. Jadi memang kadang-kadang orang salah paham. Kalau katanya ada selesai kok dia sudah meninggal, nggak ada urusan lagi. Padahal diperintahkan kita mendoakannya. Soal diterima Allah atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi walaupun dia sudah meninggal lama, doakan. Bagaimana kalau selama hidupnya itu dia berbuat maksiat, selama dia masih beriman, kecuali orang kafir ya. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman itu nggak sampai itu. Tapi kalau orang beriman, makanya ketika meninggal paman Nabi Abu Thalib, dia kan sedih ya, karena sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi nangis, kata Allah, kenapa kau nangis? Saya sedih. Kenapa paman saya yang banyak membela saya, membela Islam, tapi akhir hayatnya tidak Islam. Itu urusan kata Allah. Kalau aku mau ngampuninya besok aja. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan sampai kita menganggap doa kita itu tidak dikabulkan, belum tentu. Jadi karena itu kita yang sudah meninggal pun tetap kita doakan. Kalau tidak, kenapa Rasul menyuruh kita sholat jenazah? Tahu kita ini orang ini selalu buat maksiat, ya, tapi Islam dia Islam tapi merampok, mencuri sebagainya. Tapi wajib kita mensolatkan jenazah. Dalam sholat jenazah itu apa isinya? Allahumma ighfir lahu. Ya kan kita mintakan ampun. Nggak bakal diampuni itu orang perbuatannya. Kalau masih beriman, walaupun nanti di akhir dia masuk neraka, kalau masih beriman akan ada batasnya. Kecuali tak beriman. Nah, kalau tak beriman itu khalidina fiha abada, kekal dalam neraka ya kan. Tapi kalau beriman, walaupun banyak dosanya, mungkin masuk neraka, tapi satu saat dia akan diangkat dari dalam neraka. Kenapa? Masih ada iman. Setitik iman masih ada dalam hatinya. Jadi oleh karena itu kita doakan, bisa saja Allah kan
maha segala-galanya. Yang kita anggap ini tak diterimanya belum tentu. Ya. Jadi karena itu Nabi sedih dia pamannya meninggal, engkau jangan sedih. Itu urusan. Biarpun dia dosanya banyak, kalau aku mau mengampuni bisa saja. Nah, itulah dia bahwa kita tetap doakan orang, sekalipun kita tahu, walaupun pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada orang yang sudah banyak hartanya, tinggal di Madinah, tak mau pergi haji, duitnya banyak. Ketika meninggal, nggak mau Umar mensolatkannya, tapi disuruh orang. Kenapa engkau nggak mau Umar? Dia sudah mampu haji tapi tak mau pergi haji, tak mau pun sholatkannya kata Umar. Tapi kalian sholatkanlah. Masih disuruhnya orang sholatkannya. Nah, artinya tetap kita mintakan ampun kepadanya. Itu karena marah Umar menunjukkan bahwa itu satu kewajiban. Kalau sudah mampu, berangkatlah. Oh, saya punya duit tapi tak bisa pergi haji, kenapa? Belum dapat kuota. Nah, itu termasuk tidak mampu. Karena tidak dapat kuota itu tidak mampu, itu berarti dia mampu tapi kuotanya belum dapat. Makanya ada yang nunggu sampai 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang yang mau pergi haji, saya bilang ketika lahir anak daftar, langsung haji. Baru lahir daftar. Ya, kalau sempat misalnya 20 tahun, 30 tahun. Kalau nanti nunggu udah tua baru daftar, ya kapan dapatnya? Nah, karena sekarang ini agak berat juga ya. Mungkin ada yang sudah sekian puluh tahun belum dapat juga kuotanya. Jadi karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, karena belum tentu yang mana doa kita yang dikabulkan Allah Subhanahu. Doa orang tua, orang yang berpuasa, musafir dan orang yang teraniaya. Jadi ada orang tua, puasa, musafir dan orang teraniaya. Ini bagaimana doanya ini? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi bersabda, "Salasu dakwati mustajabatun la syakka fihinna, dakwatul walid, dakwatul musafir, wa dakwatul mazlum." Artinya kata Nabi ada 3 macam doa yang pasti diterima. Nabi mengatakan pasti. 3 macam doa orang yang pasti diterima tanpa syak lagi, tanpa ragu-ragu lagi. Siapa itu? Doa orang tua. Itu pasti. Dalam hadis yang lain dikatakan doa walid li waladihi ka doa nabi di ummati. Doa walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ka doa nabi di ummatihi, seperti doa nabi pada umatnya. Begitu hebat orang tua ya. Jadi karena itu kita hati-hatilah, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Doa orang tua ini sangat makbul. Maka orang tua hati-hati kalau ngomong, jangan asal ngomong. Misalnya marah kepada anak, anjing lo jadi anjing lah nanti. Kenapa? Doa orang tua itu sangat makbul ya. Jadi berhati-hati kalau kita sebagai orang tua, semarah-marah kita, jangan sampai doa kita itu yang membahayakan. Sebab dalam kita itu marah harus berhati-hati. Seperti dikatakan dalam surah Al-Imran, wal kaziminal ghaiza, bisa mengendalikan marah. Kalau tak terkendali marah, kayak Sambo lah, belum tentu pasti yang disampaikan istrinya langsung dibunuh. Kan belum pasti itu kan. Apakah pasti itu si walaupun non muslim ya. Nah, pasti dia itu berbuat sesuatu kepada si istrinya. Rasanya mismaul kata orang Arab, nggak masuk akal. Masa orang pangkat paling rendah berani mau menodai majikannya yang pangkat, yang istrinya 2 bintangnya? Nggak masuk akal kan? Nah, tapi karena emosinya nggak tertahan, langsung bunuh aja. Nah, jadi jaga emosi. Makanya Allah menyebutkan wal kaziminal ghaiza. Bukan tak boleh marah, boleh, tapi terkendali dia marahnya. Itulah doa orang tua. Jadi hati-hati bapak-bapak, terutama ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin masih, karena dalam hadis Nabi dikatakan
ibu-ibu itu 3 kali sebutkan baru bapak-bapak. Kepada siapa saya berbuat ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Baru abuka. Ini ibu-ibu hati-hati nih. Jangan sampai salah kita terhadap anak. Doa orang tua terutama ibu kepada anak itu sangat makbul doanya. Bahkan Nabi mengatakan tadi tak sah lagi, pasti. Yang kedua, doa orang musafir. Nah, orang musafir ini tentu yang taat kepada Allah lah ya, bukan musafir untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Doa musafir yang baik ini kata Nabi termasuk yang makbul doanya. Orang musafir. Yang ketiga, doa dari orang yang dilayaninya, dianiayanya. Doa orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya mungkin disiksa, dicaci, itu doanya sangat makbul. Orang teraniaya, ya. Mungkin saking marahnya didoakannya, ya. Sakit hati dia, doanya makbul itu. Jadi itulah 3 doa yang kata Nabi sangat makbul dan tidak sah lagi. Doa orang tua, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Doanya tak ditolak 3 orang itu, yaitu orang yang berpuasa sewaktu ia berbuka. Jadi waktu berbuka itu jangan kelaparan begitu buka dan makan aja.